Jadi ini alat-alat yang harus kalian kenal nih, spekulum hidung. Spekulum hidung itu ada dewasa sama anak tuh, ya mulutnya lebih kecil ini. Oke. Kemudian ini ada pinset, aku kemarin tuh pinsetnya pinset ada dua. Ini pinset aligator, ini pinset KNEE. Ada dua memang pinsetnya. Ya, yang ini untuk masukin tampon tuh ini sebetulnya. Oke. Baru ini ada namanya aligator. Ini untuk ekstraksi korpal. Ini susah nyarinya ya, jangan sampai hilang kalian. Kalau ngeliat kalian hilang dihajat lah. Ya. Baru ini yang untuk granulasi, misalnya untuk yang di telinga ya. Kalau ini yang di hidung. Ini aku ambil yang kecil. Ya. Kemudian ini untuk aplikator kapas. Nah ini untuk kalau kita ekstraktor. Ada yang belum kenal nggak dengan alat-alat ini? Mungkin pada waktu kalian. Nah ini tong spatel. Kalau tong spatel nggak usah ini karena ini bisa satu untuk anak, ini bisa untuk dewasa. Jadi cukup satu lah, ya kan? Kalau bisa sih jangan pakai tong spatel yang dari kayu. Takutnya kalau orang yang nggak kooperatif, patah, tersedak lah jadi kerjaan. Oke. Kalau yang lain-lain ini itu saya lengkapin sendiri untuk karena sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau untuk yang dasar-dasar aja, yang basically kalian ini gitu. Kan kalau kayak klem-klem itu kan di UGD pun tersedia ya kan. Nanti kalian begitu dapatan pasiennya mimisan, udah saya tampon. Rupanya tamponnya di mana, lukanya di mana. Lampu kepala kemarin udah saya kasih juga ya. Memang harusnya lampu kepalanya idealnya yang cuma nanti kalian ribet pakai kabel-kabel, pakai adaptor lagi, nyari colokan lagi. Yang ini kan sebentar kalau lagi belum ada pasien kita colokin dulu untuk biar cas aja gitu. Ini lampu kepala. Oke. Nah, harusnya memang kalian tuh punya tampon paling tidak nih. Nih, ini seperti ini. Ini tuh ada jualannya memang ternyata. Saya lihat di online gitu. Ya, ini tamponnya ini yang konvensional, sama satunya lagi yang nasal dress. Nasal dress itu yang suka saya pakai, dia macam kayak gini kan Sal, begitu ada benangnya, begitu dia dorong aja masukin sampai ke belakang ini, dia nanti kayak pembalut ya, kembang dia, gitu nangkep darah-darah sama cairan-cairan yang ada di hidung. Jadi kayak softpack gitu, kembang dia isinya kayak gel gitu. Udah gemuk itu kan dia akan menekan mana tuh dinding-dinding yang ada erosi, pembuluh darahnya yang terbuka, dia kan ketekan. Kalau dia tidak punya gangguan dalam faktor pembekuan kan pasti normal, nanti berhenti dia kan. Gitu. Sebenarnya gampang. Nyetop pendarahan tuh mana sih lukanya, asal kamu dep aja gini, berhenti dia. Tunggu waktu pembekuannya berapa. Jadi nggak usah takut, wah bakal ngocor. Kecuali kalau dia luka terbuka, macam kayak habis kecelakaan, nah itu yang baru harus dihekting. Nah, kalau cuma yang erosi, laserasi, kamu dep gitu aja nanti berhenti dia pembuluh darahnya. Jadi jangan terus langsung heboh, gimana nih gitu. Tenang aja menghadapi pasien untuk epistaxis. Nah, berhubung kalau nanti itu belum datang, kamu kan lagi pesen. Kalau saya sementara ini pakai aja dulu ini deh. Nah, yang paling panjang mana ya? Inilah ya. Oke. Ini kita gunting ujungnya. Kita cabik-cabik sedikit. Biar nanti kan masuk. Nah terus begitu nanti ada pasien yang epistaxis, ya kan gini deh, masukin dulu. Jadi nggak duduk nanti ngelewat di sini, nggak usah masukin dulu ke sini gitu kan. Nanti ketika kamu dorong, ambil pinset, terus misalnya masukin tampon ininya, nanti kan dia ngisi. Nah, jadi jangan kamu tahu, dokter kok nggak masuk. Nggak ada yang nggak masuk, pasti masuk. Cuman bentuk hidung orang ini kan bisa beda-beda. Ada yang septum deviasi, ada yang septumnya lurus, ada yang ke kiri, ke kanan, ada bentuk huruf esteroid, macam lah pokoknya. Ini kamu dorong dulu. Ini kalau kita dari samping, ini kamu dorong dulu. Nah, masukin terus. Nanti dia tegang sendiri, penuhin. Jadi sebenarnya jangan kaget, memang di hidung tuh bisa 1 meter. Makanya kayal kali, udah saya tampon, berapa tampon yang kamu masuk? Cuma segini doang. Iya nggak berhenti pendarahan. Pastikan aja. Yang penting begitu mentok di nasofaring, kan terakhirnya kan mentok di nasofaring. Nah, tinggal kamu susun.
Kenapa pakai ini? Satu, pada waktu nanti ngelepas itu nggak bikin trauma. Karena ini kan licin, jadi kamu ngambil kan enak. Terus ngambilnya gimana dong? Oh, ngambil ini pelan, kita keluarkan dulu, dikurangin dulu lah kepadatannya. Kalau kira-kira sudah enak, tinggal kamu pakai klem jepit, taruh ambil keluar. Kira-kira ada yang masih nggak? Pernah kan pasti ngadepin pasien epistaksis kan? Cara masang tampon tuh gini ya caranya. Jadi harus jarak dari sini sampai ke sini tuh panjang, makanya tampon tuh bisa kan bentuk hidung tuh kan ini kosong, ruangnya tuh banyak, cuma gara-gara ada turbinnya ini kan, turbin kita kan ada 3 tuh, konka kita kan, konka inferior, konka media, konka superior, sehingga kayak natap-natap susah masuknya. Pakai perasaan, kayak orang bawa mobil tuh, coba arahkan ke sini gitu. Makanya kalian harus sebelum dipasang tampon kamu pasang lampu kepalanya. Oh iya ya, arahnya ke sini, oke. Sini kayak gini, belok sedikit gitu. Nggak usah takut. Percaya diri, pasti bisa masuk. Ya, agar kasusnya bukan kasus tumor ya. Kalau tumor ya nggak usah. Ya, kalau bukan maksudnya, tiba-tiba ini mimisan, ini riwayat hipertensi. Nah, yang paling sering adalah kasus hipertensi naik 200. Mungkin pembuluh darahnya nggak tahan lagi, pecah dia. Nah, biasanya itu yang di belakang. Nah, kalau yang di belakang kalian tamponnya harus sampai ke nasofaring, jangan sampai di depan doang. Kalau di depan ya percuma, nanti dia ngelontor kemana keluar, kalian tuh serba panik. Nah, kalau kalian masukin tap sampai nanti akan napak itu deh, itu nasofaring. Nah, udah sampai nasofaring aman, susun. Jadi kayak layer gitu, bawah, atas lagi, disusun, jangan wol kayak gitu. Jadi biar bisa masuknya panjang gitu loh. Naro ininya tampon ini. Memang sebaiknya harus pakai ini. Kan kalian pasti punya ya perban yang kasa yang besar itu kan. Nah, potong ini sambil nganggu dan gosip kan bagus bikin kayak gini, kumpulin, masukin di plastik obat. Jadi ketika ada perlunya ambil satu gitu. Ini panjangnya bisa sampai 1,5 meter kayak gini. Nah, bayangkan hidung tuh bisa, ya hidung kira-kira kamu pikir yang segini itu 1,5 meter tuh bisa masuk tampon. Nah, gitu itu tuh kalau yang kasusnya hipertensi. Terus kalau misalnya kasusnya kayak hidung alergi kan sering juga kan. Makanya jangan pernah jangan pernah capek mulut kita ini. Ya, oh kapan mimisan? Udah sampai segitu doang. Tapi kita nggak tahu faktor risikonya apa dia. Apakah dia murni hipertensi, apakah memang ada hidung alergi, apakah double nih hidung alergi plus hipertensi. Kalau saya nggak tahu riwayatnya, tanya pekerjaan dia apa. Kalau pekerjaannya banyak di luar, di lapangan, ini saya dodo sawit, saya biasa guru, dulunya pernah kena kapur, udah fix berarti dia ada hidung alergi. Gitu, nggak usah dienukan. Jadi lihat dari riwayat pekerjaannya. Kalau kalian nggak tahu riwayat penyakit sebelumnya, apa yang mau tanya gitu. Coba riwayat pekerjaan. Saya selalu tanya pekerjaan dia apa. Gitu. Karena cuma nebak dari pekerjaannya aja gitu. Gitu. Setelah kalian stop perdarahannya, baru sistemiknya masuk. Misalnya untuk obat-obatan yang anti perdarahannya, karena dia pasang tampon minimal harus 2 kali 24 jam. Maka kalau kasih 2 kali 24 jam kan kecenderungan untuk timbul bakteri kan tinggi tuh. Pasti dong harus dikasih antibiotik, anti inflamasinya apa. Nah, makanya hati-hati juga kalau dia punya hipertensi, cari yang anti inflamasinya, jangan yang steroid lah, yang NSAID itu, ya golongan yang lain lah gitu. Kalau ada alergi, kasihkan nanti alerginya sekalian, golongan apa, cetirizine, gitu. Coba deh, gimana ya? Maunya ada perubahan lu satu, boleh nggak sih? Volunteer, kan gini kan ceritanya kan. Kalau ini boleh dipegang pakai tangan tuh nggak apa-apa. Sini ya biar nggak lewat-lewat gitu kan. Iya. Terima kasih. Oh ini sudah ada peneliti juga. Sorry ya dok. Nah ini kan tadi ya. Masukin. Sininya nanti si spekulumnya jangan lupa dipaskan di. Nah di sininya. Baru ini kita buka. Kan pula nanti dia sangkut ke mulut pula nanti dia spekulumnya itu. Nah, yang penting kayak tadi tuh kan gini udah masuk separuh. Iya. Kan masih jauh lagi di dalam gitu. Nanti dikasih sendiri. Cepat menampaknya.
Dorong, bukan didorong ya, Ditekan. bukan, jadi dipegang tapi diarahkan gitu loh. Nah gitu, nah kerasa kan? Dot. Nah, kerasa kan? Sampai apa sih dok? Iya. Terus nanti dok terakhir ini kayak mana dok? Salah udah ini terakhir ya kan. Karena ini di sini gitu kan. Ambil kasa kecil, kemudian tutupkan sini, kasihkan plester sini. Ya, biar nanti mana tahu, nggak sadar dia ucek-ucek hidung, tarik pula kerjaan gitu. Ini pun di dalam juga emang? Iya, ini harus ada di dalam. Sampai ke dalam ini si apa namanya? handscoon-nya. Bisa kok kalian. Ini karena bukan pasien ya. Nah, ini juga harus anak-anak pakai yang ini, spekulum kecil. Kemudian ini korpal ekstraktor, mesepilin yang kecil. Caranya gimana? Kalau misalnya kita ngelihat view, maju sini ada. Kalau misalnya kita ngelihat gitu kan, oh itu benda asingnya di situ ya, warna biru bulat, harus view dulu ya. Ini misalnya posisi benda asing di sini, ini jangan kamu di depan sini, naikkan di belakangnya, baru kamu dorong ke depan, tarik keluar. Kalau kamu sini masuk ke dalam, makanya harus view. Oh bentuknya, tanya bentuknya apa bu? Kalau saya selalu gitu tanya, biar tahu kemana ini kita ngarahkannya. Itu loh dok, sempoa yang bulat apa yang gepeng? Yang gepeng. Nah, karena kan nanti setiap korpal tidak sama pakai ini semuanya. Ada yang busa, apa busa pakai ini? Ya enggak, kalau busa pakai itu aja. Aligator itu kamu kelihatan bulu-bulunya, buka, oh iya di situ ya, cabut. Jadi tidak semua pakai korpal ekstraksi ini. Ini yang untuk nah kalau yang pipih ada bolongannya, kamu lihat tuh ada bolongannya, biar lebih gampang ininya aja kamu cantolin ke bolongannya itu. Gimana caranya itu harus bisa keluar. Ya, cuma hati-hati ngerjain korpal jangan sampai kamu blind, harus view. Makanya kenalin betul anatomi hidung, karena variasi anatomi kita pun banyak. Coba dia udah tanyakan nggak untuk soal korpal hidung anak-anak? Pernah dok di IGD. Jadi pas mau buka emang udah nggak nampak dok, udah terlalu dalam di ujung gitu. Bukan, sebetulnya bukan terlalu dalam, tapi karena mungkin pernah dikutak-atik ya. Iya, Ini konten udah kita didorong-dorong kalau ya. disentuh-sentuh, itu dia kayak ini ABS mobil tuh loh, kembang dia. Iya. Kalau disentuh-sentuh, makanya kalian kalau suka utak-utik, bulu hidung dicabutin, yang nggak perlu dicabutin segala macam, itu apa udem dia konkanya. Ketumbuk sedikit tadi kan langsung bengkak dia. Jadi gitu, dia mungkin bentuk pertahanan konka itu seperti itu. Jadi mungkin yang dilihat sama Dewi adalah ketika konkanya udem mungkin sudah dimanipulasi. Padahal di situnya si benda asingnya, tapi kecentet gitu loh sama si konka yang udem tadi. Jadi lalang, udah dari situ masih di sepertiga bagian depan. Nah, jadi artinya besok kalian harus menjadi dokter yang pede aja lah kalau untuk kasus yang kayak seperti ini. Enggak, bismillahnya nanti kan semua kan Allah bisa tuh karena terbiasa gitu. Memang kasus THT itu sepertinya kelihatannya ya mungkin bahkan tidak dilirik orang lah, tapi sekalinya dia ada kayak epistaxis itu kok masih kita biarkan kan mau kita rujuk juga lucu juga misalnya rujuk epistaxis, jaraknya kalau cuma 2 jam, ini jaraknya bisa sampai 3 jam gitu, kok nggak muncul terus gimana? Nah, ya kan? Tuh, oke. Terus kalau benda asing di duri, nah tanya juga Pak, kira-kira di mana? Masih di atas apa di bawah? Kalau misalnya di sini, nah itu udah nggak bisa lah. Itu udah kompetensinya biar dokter THT aja, karena dia biasanya nyangkutnya udah di laring. Kalau nggak di epiglotis, kalau nggak di fosa daerah atas gitulah. Susah kalau pakai ini nggak akan kelihatan. Nah kalau yang pakai kayak gini, tong spatel, nggak ada. Seperti biasa ya, tong spatel itu jangan keluar masuk. Kalau keluar masuk pasien pun geli dan mau muntah nanti, ya. Dan refleks muntahnya tinggi. Jadi langsung aja pada ini pangkal lidah, langsung kamu jatuhkan ke sini langsung tekan gitu. Jangan bentar ya Pak. Bentar ya Pak. Bentar ya.
udahlah muntah nanti dia. Langsung pede aja. Makanya ini nomor 1 lampu. Oke, terus satu lagi sama benda asing kalau di telinga. Ini nanti kalian harus pakai ini juga bisa irigasi. Ya kok masuknya kalau sebenarnya masuk Cuma binatang modalnya kan gampang ada aja ya. Spade 20 cc, abuketnya nomor 14, buang itunya, jarumnya, potongkan aja. Nah, harus view, harus sana. Nah, ketika mau irigasi, jangan misalkan pernah tuh, kakak nggak bisa, mungkin viewnya kurang enak. Karena kalau orang dewasa, liang telinganya berbentuk seperti huruf S terbalik. Jadi kalaupun cuma lihat gini aja nggak bisa, dia harus begini. Nah, harus begini. Aduh, kamu ini apa ya? Kamu terakhir bersihin telinga apa nih? Kamu sempat dulu kamu. Ya, harus peel. Oh iya, di situ ada benda asingnya ya, bulat-bulat. Kadang masuk juga kan, manik-manik apa segala macam. Nah ini ambil. Kalau saya supaya nggak pusing, kenapa? Dibikin air hangat. Dan kalau dikasih air dingin, ini stuck mesti dioyong nanti pasiennya. Ini Sal, kalau gini, liang telinga kan bayangkan seperti salah. Kalau sudah kita tarik daun telinganya, kalau orang dewasa tarik ke atas, kalau anak-anak lah tarik ke bawah, supaya dia bikin garis lurus. Begitu gini kan, ya. Ini ambil airnya, arahkan ke posterior. Jadi kamu kayak main bola biliar itu loh, mengarahkan ke sini biar airnya dorong. Misalnya benda asingnya di sini, liang telinga nih, arahkan ke sini. Dia mantul ke sini, dorong sana, buang. Jangan pas di bolanya, misalnya di manik-manik kamu semprot, jangan ada di situ. Tapi kamu arahkan ke posterior. Nah, masukin aja nggak apa-apa. Ini jarak dewasa ini 3 cm dari meatus akustikus sampai ke gendang telinga itu jaraknya 3 cm. Jadi nggak usah takut. Enggak. Gendang telinga tuh punya 3 lapisan lagi. Kalau disemprot aja dia nggak jebol. Dia malah jebolnya kalau kena infeksi malah bisa bolong, dia masih bisa perforasi. Kalau enggak luka tusukan yang jos, nah pakai tekanan baru dia. Itu kalau cuma air aja enggak. Ya, tapi anu juga, makanya kalian kadang-kadang lihat spetnya apa yang kalian tusuk. Malah pernah lihat yang besar itu, yang untuk apa itu lapase itu. Alah, aku pakai ini tuh telinga tuh enggak kesakitan jebolnya nanti kan pada merah semuanya nanti pembuluh darahnya. Kasihan pasiennya. Jadi yang tadinya nggak dengung terakhirnya habis dispurin jadi dengung dia. Dia kan iritasi, pembuluh darahnya dilatasi, darahnya lari ke situ semua. Nah, ada ini yang satu pegang pakai ininya, bengkoknya, gitu kan. Lalu ini arahkan. Sur, gitu. Keluar nanti. Makanya segala sesuatunya harus view. Dok, itu mau binatang, mau benda gitu juga dok? Nah, kalau binatang, langkah pertama, kayaknya masih gerak-gerak. Ambil ke minyak kelapa dulu. Makanya itu dia terus siapkan untuk minyak kelapa itu untuk apa? Teteskan dulu biar dia mati. Kalau kasih air, hidup dia. Dia dengan dikasih minyak kelapa dia mati. Berat dia. Jadi jangan sampai si mau keluar sibuk aja ya. Kalau misalnya binatang biasa tuh tawon, orang tuh merah semuanya mukanya yang kesakitan, tawon yang masuk. Masukin dulu itu. Pertolongan pertama kasih minyak makan dulu. Dia buat minyak jelantah. Minyak bagus sudah, biar dia drawing dulu, mati dulu. Setelah mati, lalu kalian cuci. Oh iya ya, bisa pakai ini bisa, pakai tekanan sedikit. Yang kemarin tentara itu setengah mampus itu, patoknya keras sekali itu, tahap pingin tahap gitu. Susah dia sampai dia koyak dikit. Tapi daripada kita nggak ngeluarin benda asingnya, dia minta malam itu juga minta dikeluarkan. Pakai spooling aja dok? Ya, pakai spooling sampai pakai endoskopi lah ya. Nah, pakai yang kira-kira bisa kalian, pokoknya apa aja yang kalian bisa gunakan aja. Kalau saya tuh nggak terpaku bisa harus ini enggak. Ya kalian bisa ini sendirilah apa ya? Iya. Oh harus kayak gini ya. Oh ini badannya harus kita cacah dulu. Boleh pakai ini. Oh selanjutnya pinset. Oh selanjutnya aligator misalnya kayak gitu. Yang penting bagaimana caranya benda asing itu keluar dari situ. Jadi nggak harus terpaku ya. Kalau misalnya dilihat bulat, jangan bulat pakai yang aligator gue ya sampai kiamat pun yang nggak kejepit-jepit, nah ini muter-muter terus nanti bulatnya. Minyak apa aja? Makan biasa. Ini kan terlihat seperti dulu.
Di rumah busa, ada sih. kapas, ada sesuatu yang ada tangkainya. Boleh kamu jepit pakai ini. Gitu. Di depan itu kan ada rumah makan. Ada Minta masalah sedikit. ini. Coba ada masalah. Ini, ya kan? Ini tadi ini ada. Ini. Ini udah begini. Dan biasanya harus ada orang yang megangin. Ada orang yang megangin lah. Karena pasti kepalanya mundur-mundur. Ini kan gini kan. Nah, ini nih megangnya pas ini itu si jempol sama itu jari jangan di sini tuh nggak di sini biar enak megangnya. Masuk dulu, red, ya mundur. Nanti, nah, masuk dulu. Ini dikecilkan dikit si spekulumnya biar masuk. Baru dibuka, baru dorong terus sampai belakang. Bisa orang kesakitan biar aja. Orang yang kesakitan nggak apa-apa. Baru ditenangkan aja juga. Apa aja paksa aja. Harus tegal memang. Kalau tulisan enggak. Kita lebih milih kesakitannya atau lebih milih darahnya berhenti, ya kan? Iya, Dok. Nah, jadi kalau sudah sampai di belakang, udah baru susunnya jangan gini ya, jangan diuntel-untel di sini tapi dorong lagi, gitu. Jadi harus yang sepanjang mungkin, semaksimal mungkin. Nah, seperti itu. Sampai kira-kira cukup. Mau potong crack, potong, terus baru ditutup pakai kasa, baru di Plaster. kan banyak juga tuh pasien data yang masuk di jam-jam apa kan Malam-malam. bukan di luar poli kan. Maka 24 jam. 2 hari 2. Apalagi yang mau apa deh? Ini yang belum ada misal. Bulan nggak boleh pulang. Nanti mintakannya sama Ir buatkan kayak gini Ir. Apa namanya? Tapi kan harus masuk ke sistemik. Terus ini kenapa aku plaster pernah kejadian pas pas. Ya tergantung juga kalau misalnya kamu lihat film, ini sering lihat keratosis yang suka kalau udah dikeluarkan segini besarnya di dalam telinga, keratosis atau kolesteatoma eksternal itu, dia sebetulnya adalah tumpukan kulit mati dia, debris epitel yang sudah nggak kepake dia numpuk di situ, ketutupan lagi sama serumen. Beda kalau serumen kan kamu view-nya cuma coklat atau kehitaman, dah itu aja. Tapi kalau kamu lihat di putih ada kekuningan dan numpuknya padat sepadat-padatnya, nah itu kolesteatoma atau kolesteatoma. Terus cara gimana dong untuk paling tidak untuk mengurangi dia kesakitannya? Kamu bisa pakai di inilah, dikelongin lah volumenya mungkin. Ya, biasanya udah lebih nyaman agar sudah dikurangi. Kalau padat kali dia nekan dia sakitnya. Dan biasanya nanti kalau nggak dikeluarkan, terus silang telinganya jadi rusak. Rusaknya gini, yang harusnya bentuknya lurus, ada yang ke atas, lowong gitu, kayak gua, ada yang lowong ke sini, ada yang lowong ke sini, tergantung kemana si kolesteatom tadi itu berada di situ. Nah, dan saya makanya yang terlalu lama kolesteatom itu harus dikeluarkan, kalau nggak dia bisa merusak liang telinga. Nah, itu nanti setelah diambil tuh, udah kok ngomongnya, karena kayak gua dia di dalam udah nggak kayak liang telinga lagi. Gimana bentuknya kayak sampai segini banyaknya kok. Pernah mengeluarkan full gitu utuh gitu, untungnya nggak dicacah-cacah, tapi orangnya yang kesakitan juga lah. Aku orangnya apa pengennya langsung cepet selesai gitu kan. Pasien tetesnya balik lagi, rumah jaga di mana, ya kan transportnya lagi, 2 hari lagi balik lagi. Kalau itu tahan, kita mainkan. Nah, itu sekarang nanti kan kalau sakit kan bisa minum obat, saya bilang gitu. Oke. Kira-kira jangan-jangan di sini dia mimisan, habis disogok terus dia jadi mimisan.